Shalom, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di dalam rumah tangga kita masing-masing dan kita terhubung dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita semua berdoa, menundukkan kepala dan kita memohon pimpinan Tuhan untuk membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Sepanjang pagi, siang, sore, petang hingga masuk malam hari ini Engkau menyertai kami. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Kami hanya hidup mau terus menuruti kehendak-Mu lewat pimpinan firman-Mu di dalam Roh Kudus. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah. Karena kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu sudah siap mendengarkan Engkau berbicara. Urapi dan kuduskan kami semua. Dan kami tidak mengizinkan roh-roh yang asing mencuri sukacita kami, merebut damai sejahtera dari hati kami. Olehnya dari itu kami berseru di dalam nama Yesus, Engkau menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita akan berbicara tentang kehidupan yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebijaksanaan ini tentu berasal daripada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan di dalam kita, di dalam roh kita lewat Roh Kudusnya, roh hikmat, roh kebijaksanaan daripada Tuhan. Untuk kita bisa menjalani kehidupan, mengelola kehidupan yang dianugerahkan Tuhan di dalam manusia baru kita ini. Karena manusia baru kita ini harus terus terhubung dengan Tuhan di dalam rohnya yang akan menggairahkan roh kita untuk hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kita masih ada di muka bumi ini, kita masih harus berhadapan dengan rupa-rupa persoalan yang menuntut kebijaksanaan di dalam diri kita lewat kerja kuasa Roh Kudus yang terus mengajar-ajari kita bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita pernah juga membaca di dalam Mazmur ya 90 ayat 12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, ini sepanjang kehidupan Mazmur di muka bumi, juga kehidupan kita orang percaya ya, supaya kita bisa beroleh hati ya, supaya kita bisa ya memiliki hati. Dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya, supaya kita bisa memiliki beroleh hati yang bijaksana. Orang-orang yang seperti ini, yang berpengharapan, berkerinduan seperti ini ya, mohon pimpinan Tuhan, mohon arahan Tuhan. Roh Kudus itu guru agung yang mengajar-ajari kita kebenaran, sehingga kita akan hidup bijaksana. Kita akan berlaku arif dan bijaksana di muka bumi ini. Walaupun kita masih harus berbenturan dengan persoalan, kita harus bergesekan dengan rupa-rupa masalah, namun Roh Kudus akan memberikan kita hikmat kebijaksanaannya. Ya, hati yang bijaksana ini seperti apa? Ya, dikatakan tadi yang beribadah ya, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, penting sekali kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana. Hidup yang dihinggapi, hidup yang dipenuhkan, hidup yang dikendalikan oleh roh kebijaksanaan daripada Tuhan menjadi sebuah perilaku hidup yang bijaksana. Ya, perhatikan, Tuhan mendidik kita. Jadi saya katakan Roh Kudus adalah guru agung kita yang mengajar-ajari kita kebenaran sehingga kita nampak bijak ya, kita akan nampak arif bijaksana oleh karena Roh Kudus yang terus mementori kita, mengajari kita, memantau kita, membimbing kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Itu yang disebut dengan pekerjaan penghibur ya, kalau dia datang. Nah, dan juga menjauhkan kita dari rupa-rupa keinginan-keinginan duniawi ya. Baru nanti kita bisa menemukan dikatakan supaya kita hidup bijaksana. Ada beberapa hal yang kita temukan di dalam Alkitab kita di dalam bagian yang pertama.
Matius 25 ayat yang keempat, coba kita lihat. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang keempat. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Disebutkan ayat yang keempat dalam Matius 25, gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak. Dicirikan di sana, ya. Ini berbicara tentang karakter gereja, ya. Karakter gereja. Maka gereja harus bijak, ya. Gereja jangan tidak mau tahu. Gereja harus tahu bagaimana kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Gereja harus memiliki karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja tidak boleh bertindak, berbuat, berperilaku, beribadah sesuka hati mereka. Bahkan cenderung hari-hari ini kita agak sulit membedakan antara ibadah dalam gereja dengan suasana di dalam dunia hiburan malam. Hampir sulit dibedakan, ya. Hampir-hampir kalau orang yang tidak mengenal Tuhan tidak tahu membedakan, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia harus tahu, bisa melihat bagaimana gereja bersikap bijaksana. Gereja juga bisa bijaksana dalam mengantisipasi apapun perkembangan itu terjadi. Gereja bukan anti, tapi gereja tidak boleh hanyut. Gereja tidak boleh larut dan menjadi serupa dengan dunia. Gereja harus serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saudari kasih oleh Tuhan, ini hari-hari terakhir, ya. Begitu lemahnya gereja, sehingga harus diterobos dengan rupa-rupa arus dunia ini. Bapak Ibu Saudara sebagai gereja Tuhan harus betul-betul berpikir, ya, harus betul-betul ya merenungkan. Karena gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kehidupan orang percaya tanpa urapan Tuhan, tanpa pengetahuan tentang firman Tuhan akan sulit dikatakan bijak, saudara. Maka gereja, orang percaya, kehidupan beriman yang bijaksana itu memiliki kesiapan. Kesiapan bukan untuk menyembah Tuhan, tapi kesiapan untuk mengantisipasi hal-hal yang membuat gereja jadi dilabelkan tidak bijak. Ya, gereja harus punya kesiapan itu. Urapan Tuhan akan membentengi kita. Sehingga ketika gereja akan mengambil tindakan, bersikap, berperilaku, beribadah, gereja harus betul-betul siap memikirkan apakah ini akan menyenangkan. Ya, maka berapa kali saya katakan waktu kita membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab menuliskan Tuhan mengatakan aku benci ya perayaan-perayaanmu. Tentu ini menyambut ibadah, perayaan ibadah, bukan cuma sekedar prosesi bagi umat Tuhan. Semua bertalian tentang Tuhan. Ya. Jangan sampai ibadah raya kita juga menjadi kebencian buat Tuhan. Aku benci ya. Jangan sampai dikatakan seperti itu. Aku benci ibadah-ibadah raya. Karena ibadah raya hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan apa ya? Suatu acara-acara duniawi. Persis perilakunya duniawi. Settingnya, latar belakangnya, backgroundnya persis kayak acara-acara duniawi. Ini saya rasa menjadi kritik bagi kita gereja. Ya kita nggak boleh marah ketika orang kritik. Ya kenapa? Karena mereka menuntut supaya kita serupa dengan Kristus, ya, bukan serupa dengan dunia. Dan kalau kita bijaksana, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Allah, mana kehendak diri kita sendiri, mana emosi kita sendiri. Kita akan tahu, ya, kita akan tahu. Ya mungkin kita tidak perlu bertanya sama Tuhan pun kita sudah tahu kalau itu tidak berkenan. Ya. Kita tidak perlu bertanya Tuhan apakah ini berkenan. Saya rasa kalau itu sudah menyimpang daripada yang disebut dengan kebijaksanaan dari roh yang bijak itu. Saya rasa kita harusnya memikirkan ulang. Ya, gadis yang bijaksana, yang gereja yang bijaksana harus bisa punya kesiapan dalam mengantisipasi apapun yang akan mungkin terjadi terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap penyembahan kita, terhadap peribadatan kita. Ya, ada persediaan, bukan cuma kesiapan, tapi ada persediaan.
ketika segala sesuatu di hari-hari kehidupan terakhir ini kita bisa mengantisipasi. Ini bekal, sehingga gereja juga bisa membentengi generasi-generasi mendatang untuk tidak hanyut ke dalam rupa-rupa arus yang menyesatkan, bahkan cenderung menenggelamkan umat Tuhan. Ini tentu peran hamba-hamba Tuhan penting. Peran-peran pelayan Tuhan di dalam gereja ini penting, saudaraku. Memiliki hati yang bijaksana, saudaraku. Nah, maka kita nggak dibiarkan begitu saja. Tuhan pesan kita untuk jangan sampai kita padam, ya, roh kita. Jangan sampai kita kemudian menjadi lalai, bahkan kita menjadi lamban, ya, lamban sekali dalam menangkap instruksi Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Perhatikan. Ketika kita terseret ke dalam arus dunia, menjadi serupa, mirip dengan dunia, sesungguhnya roh itu sudah padam. Bukan lagi spirit kegairahan tentang kesenangan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi lebih cenderung bagaimana kita tampil menyenangkan diri kita sendiri. Gereja bukan sebuah pertunjukan. Gereja bukan sebuah atraksi, demonstrasi dari sesuatu yang kita mau tunjukkan. Tapi gereja harus mengekspresikan penyembahan yang benar, yang menimbulkan damai sejahtera di setiap hati orang. Siapapun yang melihat, mendengarnya, timbul damai sejahtera, sukacita. Bukan menimbulkan pertentangan. Itu yang dikatakan gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja yang disebut dengan gadis-gadis yang bijaksana. Jangan padamkan roh, ya. Karena kalau roh padam, maka yang muncul adalah spirit duniawi, spirit persis dan mirip dunia. Ini hampir sulit dibedakan. Maka jelas ada garis tegas, ada tanda yang jelas bahwa gereja yang menyenangkan oleh gereja yang lebih memikirkan, ya, damai sejahtera bagi semua orang, terlebih hati Tuhan disenangkan. Dan setiap orang yang melihat boleh menimbulkan rasa hormat kepada Tuhan. Kita enggak cuma disuruh takut sama Tuhan, tapi kita disuruh menghormati Tuhan, saudaraku, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, tadi tentang gadis-gadis yang bijaksana. Ini perihal kebijaksanaan dari hati kita. Yang kedua, ya, di dalam Injil Matius 24. Haleluya, Injil Matius 24 ayat yang ke-45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Hati yang bijaksana itu ada di dalam hamba-hamba yang setia. Setia mengabdi kepada kebenaran, setia menuruti kata hati Tuhan, bukan menuruti kata hati sendiri. Bukan beribadah suka-suka selera supaya bisa diterima dunia, lalu kita berselera seperti dunia agar kita bisa memenangkan dunia. Memenangkan dunia bukan dengan selera kita, ya. Memenangkan dunia adalah pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah menjadi contoh teladan, menjadi tidak serupa dengan dunia, menjadi berbeda di hari-hari terakhir ini. Jangan sesat, ya. Karena Allah tidak suka dirinya dipermainkan. Kita harus sungguh-sungguh, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun kita, hamba-hamba Tuhan, kita harus lebih peka hari-hari ini. Karena kalau tidak, kita akan tumpul dalam menangkap instruksi Tuhan. Kita lebih cenderung memuaskan hasrat diri kita, sekalipun itu atas nama pelayanan, atas nama pekerjaan Tuhan, bahkan atas nama penginjilan. Banyak. Nah, makanya kita harus lebih memikirkan hati yang bijaksana ini. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Sebagai hamba, kita harus betul-betul mengabdi kepada kebenaran, bukan kepada keinginan kita sendiri.
Kita disuruh menghormati Tuhan, saya katakan sekali lagi. Nah, ini bukan gereja, ini berbicara predikat jabatan kita, ya. Sebagai pribadi yang rajin dan setia mengamalkan kebenaran di semua aspek, ya. Dan kita bersikap interaksi ya terhadap apapun yang ada tanpa harus menghilangkan esensi kebijaksanaan kita di hadapan Tuhan, ya. Metode-metode yang kita pakai dalam pendekatan-pendekatan kita, dalam pergaulan kita di muka bumi ini, kita tidak boleh menghilangkan tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi contoh dan teladan, menjadi pribadi yang tetap diperhatikan, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang hidup sesuai. Ya, kita tidak akan melakukan apa yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Ya, kita tidak memakai metode yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Ingat baik-baik dalam melayani Tuhan, ya, jangan ikut-ikutan orang-orang yang memakai metode dunia dalam melayani Tuhan. Kita harus mengikuti firman ini. Ya, kita tidak boleh berdoa firman ini sudah zaman lalu, itu abad yang lampau. Firman Tuhan tidak pernah berubah, ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, kalau apa yang kita kerjakan kemudian justru menimbulkan sakit hati Tuhan, kita harus berpikir ulang, saudaraku. Maka sebagai hamba, kita harus setia mengabdi kepada kebenaran, kepada keselarasan dan kesesuaian dengan perkataan Tuhan. Jangan mau-mau kita sendiri. Kita bersyukur sebagai orang percaya di keluarga Tuhan di tempat ini. Kita masih dalam hidup yang menjaga etika, perilaku sebagai penyembah Tuhan, perilaku sebagai pekerja dan pelayan di gereja Tuhan. Gereja Tuhan tetap harus dijaga nilai-nilai kemurniannya. Gereja Tuhan tidak boleh menjadi serupa dengan cara-cara hidup orang-orang dunia ini. Ya, dengan gemilaunya, ya, dengan gemerlapnya. Ya, kita nggak perlu menyajikan ibadah dengan gemerlap dunia. Ya, kita mengikuti kemajuan yang berpadanan, saudara. Kita nggak perlu, ya nanti orang bilang kita overacting dalam beribadah. Tidak perlu. Beribadahlah terstandar dengan firman Allah, dengan ajaran guru agung kita Roh Kudus. Ya, dia sangat sopan. Ya, dia sangat menghormati. Ya, ini Roh. Ya, maka Roh menghargai itu dari Roh Kudus. Tahu menghormati. Ya, menjaga hubungan. Roh Kudus akan menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Terlebih dengan orang-orang di dunia ini, kita diajar untuk hidup arif dan bijaksana selama kamu menumpang di muka bumi ini. Ya, kita nggak perlu menjadi serupa dengan dunia supaya diterima oleh dunia. Ya, kita nggak perlu menjadi serupa dunia supaya orang dunia bisa ikut sama kita masuk ke dalam. Tidak perlu, saudaraku. Kita harus serupa Kristus. Ya, nanti soal lain itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita diminta menjadi teladan. Kita hidup arif bijaksana di muka bumi. Beribadah dengan arif dan bijaksana di muka bumi ini. Kalau Bapak ditinggikan, Bapak akan menarik banyak orang untuk datang. Tapi kalau kita bersikap tidak benar, kita akan mengajak orang untuk berlaku tidak benar, tidak sopan, tidak menghormati Bapak. Ini berbahaya, saudaraku. Dengar baik-baik firman Tuhan malam hari ini. Ya, apapun yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bersyukur sebagai keluarga Tuhan, sebagai anak-anak yang manis, ya, dari jemaat Tuhan. Kita masih hidup menghormati Tuhan. Kita masih dalam batas-batas menghormati Tuhan. Etika moral dalam ibadah kita masih menghormati Tuhan. Baik dari cara kita berpakaian, baik dari cara kita memuji Tuhan, baik dari cara gestur kita dalam memuji Tuhan, gerak tubuh kita masih dalam batas-batas firman Tuhan. Ya, jadi mari kita terus jaga ini, karena ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan sampai ibadah kita itu menjadi kebencian. Ya, karena kita tidak bijak dalam beribadah. Ya, bahkan kita cenderung melepaskan ya luapan rasa hati kita dalam ibadah sampai kita lupa etika beribadah kepada Tuhan. Ya, tatanan beribadah yang benar itu. Ya, saya percaya tatanan ibadah yang berkenan itu dijaga dari zaman awal orang beribadah kepada Tuhan yang hidup, kepada Elohim itu sampai hari ini. Ya, tidak ada perubahan, tetap dijaga dalam format yang kudus. Ya,
dalam aturan-aturan ya yang kudus, ya, yang tidak boleh serupa dengan dunia ini. Biarkan dunia dengan gemerlapnya, tapi orang Kristen, orang percaya Tuhan, biar di dalam tatanan kekudusan, kesucian, dan ketertibannya. Karena Roh Kudus adalah roh ketertiban, roh kesucian, ya, roh yang sangat menghormati keadaan kesucian itu sendiri. Tidak mungkin Roh Kudus bertindak yang aneh-aneh, ya, yang membuat orang menjadi siak, orang menjadi enggak sejahtera. Tidak mungkin. Roh Kudus selalu mengajar kita untuk melihat damai sejahtera, merasakan damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera itu dari Roh Kudus. Selalu saya katakan itu produk unggulan Roh Kudus yang enggak mungkin bisa didapat. Dan dari Roh Kudus itu tidak bisa direkayasa. Kita tidak bisa buat-buat itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu berlangsung di dalam pimpinan Dia. Ya. Dan itu tidak mungkin bertentangan dengan etika dan moral dan kesopanan yang ada. Saya percaya itu kebijaksanaan daripada Roh Kudus. Apapun yang kita lakukan, ya, kita lakukan untuk Tuhan, ya. Saya katakan, maka apalagi kalau ibadah itu untuk Tuhan. Bahkan ketika kita bertindak di bidang-bidang sekuler kita tetap harus melakukan, ya, walaupun seolah-olah untuk Tuhan, bukan di dalam lingkup tatanan peribadatan. Mungkin saudara di kantor sedang mengerjakan tugas-tugas pekerjaan, kerjakanlah itu dengan hati yang tulus dan suci, karena itu seolah-olah untuk Tuhan. Saudara tidak kehilangan upahnya jika saudara hidup arif bijaksana di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, perdagangan saudara, studi saudara, bahkan dalam hidup rumah tangga saudara. Sepanjang kita hidup dalam tatanan hidup yang benar, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, tidak akan ada hal-hal yang mempermalukan, yang membuat orang menjadi tawar hati, siap, dan kemudian tidak sejahtera. Tidak mungkin terjadi sepanjang kita hidup di dalam kearifan dan kebijaksanaan dari Roh Kudus. Karena kita sebagai hamba-hamba yang setia, kita juga hamba-hamba yang bijaksana. Kita hanya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, ya, karena sudah ditugaskan masing-masing kita. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi hamba yang rajin dalam mengerjakan hal yang baik dan benar, hal yang kudus dan suci. Yang terakhir, yang pertama tadi berbicara tentang gadis yang bijaksana, berbicara tentang gereja. Yang kedua berbicara tentang hamba yang setia dan bijaksana. Ini berbicara bagaimana orang-orang yang memegang jabatan pelayanan, ya, panggilan pelayanan, ya, apapun panggilan pelayanan itu, apapun karunia-karunia yang dipercayakan di dalam gereja atau juga mungkin di luar konteks gereja, kita harus menghambakan diri dengan penuh kebijaksanaan. Kita hanya melayani kehendak Tuhan sebagai manusia baru. Kita tidak kehilangan hidup kita, tapi kita harus bisa menaklukkan, ya, hawa nafsu kita, lebih menuruti Allah, lebih menuruti kehendak Bapa di surga. Dan yang terakhir dalam Injil Matius pasal 7, Injil Matius pasal yang ke-7, di ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya tidak perlu bacakan lagi konteks keseluruhannya. Tetapi di ayat ini jelas dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, pribadi per pribadi di dalam gereja Tuhan. Sebagai orang percaya tentu ini yang dimaksudkan orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Karena orang yang tidak menyukai firman Tuhan saya rasa agak sulit kita bicara masuk ke sana. Tapi di sini adalah orang yang sama-sama sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, dia harus menjadi orang yang bercirikan suka mendengar. Dan kemudian yang sering kita dengar dari setiap pemberitaan firman Tuhan dan doa-doa jelang firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Selalu diucapkan, kita bukan cuma saja mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang bijaksana adalah pribadi-pribadi yang suka mendengar dan suka melakukan. Kenapa mendengar?
Karena orang yang lebih dulu mendengar dengan baik. Minggu lalu saya sudah katakan mendengar, memperhatikan itu menyimak. Yang menyimak itu juga melibatkan pendengaran. Ya, nggak cuma memperhatikan dengan kedua bola mata, tapi telinga menangkap, pikiran merekam. Ya, terjadilah sebuah perenungan, sehingga kemudian itu menimbulkan hal yang benar di dalam hati. Ya, ini cara kita membangun, penting sekali. Ya, bagaimana kita membangun kehidupan yang bijaksana, yaitu mau mendengar firman Tuhan senantiasa. Mau terlebih dahulu mendengarkan Tuhan ketimbang mendengarkan masukan-masukan dari yang lain. Bukan tidak boleh. Orang yang beriman, ya supaya dikatakan bijaksana di dalam mendirikan rumah, ya. Yang mendirikan rumah ini bisa diartikan juga banyak. Apa yang kita mau dirikan, apa yang kita mau bangun. Ya, kita nggak hanya membangun rumah secara fisik, ya. Berbicara bangunannya, kita juga bisa membangun suasana di dalam rumah, ya. Apalah artinya rumah tanpa suasana rumah, ya. Karena berbicara rumah harus ada kehidupan, aktivitas di dalamnya, ada suasana yang tercipta di sana. Itu sebuah proyek. Maka kita penting mendengar terlebih dahulu, baru melakukan. Maka alangkah bodohnya kita, alangkah gegabahnya kita tanpa mendengar kita melakukan. Pasti banyak kekeliruan. Maka firman Allah memberikan tatanan yang benar, memberikan aturan yang benar, pola yang benar, tahapan-tahapan yang benar. Dengar dulu baik-baik firman Tuhan, ya, baru kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Ya, kenapa kita tidak pernah melakukan firman? Karena mendengar saja kita nggak serius, mendengar saja kita nggak mau. Apalagi firman itu cenderung mungkin menekan kita, memaksa kita. Ya, selama kita belum bisa menyalibkan diri, kita akan sulit mendengar, apalagi melakukan. Ya, karena itu berbicara salib. Sebuah proses, sebuah proyek yang harus kita kerjakan. Berbicara pikul salib. Pikul salib bukan cuma menderita karena Yesus, bukan hanya karena penginjilan. Tapi dalam kita menerima firman dan mau melakukan ini sebuah proses pergumulan. Banyak kali kita gagal disebut orang yang bijaksana karena kita baru berhenti pada tahapan mau mendengar saja, lalu kemudian berhenti dan tidak melakukan. Tahapan ini harus dilanjutkan. Dari kerinduan, kehausan untuk mendengar, keseriusan untuk mendengar, memperhatikan, kemudian minat yang kuat untuk melakukan. Itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, dia menggali dalam-dalam dalam konteks itu untuk meletakkan dasar itu. Memang dasarnya tidak kelihatan, tapi bangunan akan diketahui kokoh atau tidaknya. Bangunan akan diketahui dasarnya benar atau tidak kalau bangunan itu tinggal tetap. Dihempas badai, petir mungkin, hujan deras, dia akan tetap menjadi bangunan yang kokoh. Menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana harus dimulai dengan mau dan suka, berminat untuk mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-hambanya. Siapapun dia yang diurapi Tuhan, dengarkan dia. Dan kemudian kita siap melakukannya. Saudaraku, itu sudah benar kalau kita lakukan. Maka penting sekali kita membangun, ya, untuk menentukan kualitas, ya. Karena bangunan itu tadi katakan akan dihantam rupa-rupa persoalan, angin, badai. Ini bicara ujian. Kalau kita nggak siap menjadi orang yang bijaksana, ujian ya pasti datang. Kita siap atau nggak siap. Tapi kita harus siap, ya, kata firman Tuhan. Karena berbicara angin, ya, kita tidak perlu undang angin, dia akan datang, ya, entah besar kecil, ya, entah kencang atau tidak, dia pasti datang. Hujan juga pasti datang, ya. Maka kita perlu mengantisipasi dengan terus hidup melakukan firman Tuhan, ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Perhatikan, kita sekarang ini beribadah, ya. Puncak dari kehidupan kita senantiasa dibuka bumi adalah kehidupan yang beribadah. Apa artinya lama kita hidup di bumi ini kalau kita nggak beribadah, saudaraku?
Beribadah ini menunjukkan kualitas klimaks dari kehidupan kita. Kita belum di surga, tapi ketika kita beribadah, maka surga ya bukan lagi cerita bagi kita. Surga akan menjadi sesuatu yang pasti, ya, karena ibadah itu mengandung janji, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Maka orang-orang yang beribadah juga dipastikan orang-orang yang adil di dalam dunia ini. Dia adil dalam berbagi dengan kehidupannya, dalam keluarganya, di dalam bagian-bagian anggota keluarganya. Terlebih dia akan adil terhadap kehidupan rohaninya. Dia kasih makan tubuh jasmaninya secara teratur, dan juga dia kasih makan rohani secara teratur. Alangkah menyesalnya kita jikalau keseimbangan ini kita tidak bangun. Ya, kita masih harus membicarakan keseimbangan di muka bumi ini. Kita tidak berdosa kalau kita bekerja di muka bumi ini, tapi kita akan sangat rugi sekali, ya. Yang kemudian juga kita akan menjadi sangat-sangat kecewa kalau kita tidak hidup beribadah. Kenapa? Kita bukan cuma kasih makan tubuh jasmani kita supaya kita sehat dan lanjut umur kita, bisa melanjut kepada tahun berikutnya, tapi memberikan makanan rohani adalah tanggung jawab yang akan juga dipertanyakan dalam hidup kita. Bagaimana sepanjang kita hidup di muka bumi ini, apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan cuma mengingatkan, ya, alangkah ruginya kalau kita hanya berlelah-lelah untuk sesuatu yang dapat habis. Mari kita berlelah-lelah untuk sesuatu yang tidak dapat habis. Mari kalau kita hanya berinvestasi untuk hal-hal yang akan habis, sayang. Mari kita berinvestasi di dalam kekekalan dengan hidup taat, sungguh-sungguh, arif, bijaksana, dan juga beribadah kepada Tuhan sepanjang kita ada di muka bumi ini. Biar hal kebijaksanaan ini boleh kita renungkan mulai malam hari ini. Melangkah hari ini, kita boleh lepaskan keraguan-keraguan hati. Berpijak dari hari ini, kita lepaskan keraguan-keraguan hati kita untuk menggapai sukses di hari nanti dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan malam hari ini, yang telah memberikan pencerahan di dalam batin kami. Ajar kami, beri kami hati yang bijaksana senantiasa, supaya kami juga hidup beribadah kepada Tuhan sepanjang kami ada di muka bumi ini. Berkati umat-Mu malam hari ini Tuhan, yang masih dalam proses sakit penyembuhan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Yang masih dalam proses terapi pemulihan, Tuhan pulihkan secara sempurna. Orang-orang tua kami sudah lanjut umur, dalam kesehatan yang sudah mulai menurun, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan pemulihan. Para janda, lansia, duda, single parent, Tuhan tolong mereka semua. Para suami, para istri, Tuhan berikan anggur cinta kasih, sehingga hidup rumah tangga boleh dibawa beribadah. Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami habis menikmati hidup rumah tangga kami dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Kasihani kami Tuhan, tolong kami. Berkati para suami istri, berikan kehidupan yang takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Tolong juga berikan kami orang tua umur panjang, badan sehat, untuk bisa melihat anak-anak kami tumbuh dan berkembang di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup mereka juga boleh berhasil dalam aspek-aspek kehidupan yang nantinya juga menjadi kesaksian Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati pendidikan anak-anak kami, putra-putri kami dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Lulus mereka boleh bekerja. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan jawaban. Doa-doa yang disatukan menjadi kekuatan jawaban, sehingga anak-anak yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Yang sudah bekerja berikan kesungguhan, kesetiaan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Bidang-bidang kehidupan, bisnis, usaha, dagang, apapun pekerjaan mereka di instansi manapun, di perusahaan manapun mereka bekerja, berkati ya Tuhan. Bahkan yang baru memulai usaha membutuhkan permodalan, yang berbisnis online, yang berdagang keliling, berdagang di rumah, Tuhan memberkati. Terima kasih program kami Tuhan, gereja Tuhan, pengurus-pengurus yang sudah merancang dan mencanangkan program ini untuk renovasi fisik. Tuhan kiranya Engkau memberkati janji iman yang diberikan. Kiranya juga Tuhan kami semua boleh mengisinya dengan penuh kerelaan, dengan antusias untuk memperbaiki rumah tempat kediaman
di mana umat Tuhan membesarkan, mengagungkan, memuji-muji Tuhan. Kelimpahanlah umatmu sehingga gerejamu terberkati. Bahkan engkau sanggup menggerakkan harta bangsa-bangsa bagi pembangunan rumahmu. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, program dan kegiatan ibadah sudah mulai diadakan berjalan normal. Kiranya anak-anak sekolah minggu Tuhan tambahkan, semangati. Pemuda remaja juga tambahkan dan semangati. Bahkan jiwa-jiwa di ibadah umum raya Tuhan tolong gerakan, lepaskan ikatan belenggu yang merintangi. Tidak ada lagi yang tinggal di rumah, tapi boleh datang beribadah bersama-sama. Yang masih tinggal di rumah karena sakit juga Tuhan tolong berikan kekuatan untuk tetap beribadah di rumah dalam keterbatasan sekalipun, namun lawatan Tuhan tetap sama sehingga ada kekuatan. Namun kami yang masih sanggup datang, untuk kami merelakan hati kami diberkati oleh Tuhan, merelakan hati kami dipimpin oleh Tuhan, supaya kami ternyata benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sejahterakan bangsa kami, sejahterakan pemimpin-pemimpin kami. Berkati dengan keamanan di negeri kami ini Tuhan. Dari pelosok-pelosok sampai ke kota-kota besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Tuhan memberkati negeri kami. Pulau-pulau yang terhampar luas juga Tuhan berkati semua. Di mana bangsa kami tinggal, kiranya kesejahteraan tercipta. Malam yang sudah bagian kami, persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa, juga Tuhan mengurapi, memberkatinya, sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bawa kami untuk melewati malam hari ini dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui esok hari, dan kami akan beraktivitas sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Sempurnakan apa yang kami kerjakan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada rasa Tuhan, keintiman penyertaan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.